Persatuan Islam, Persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah Persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan Persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Persis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian tentang fikih-fikih Ramadan, dan tentu saja menghadirkan para ahli di bidangnya. Dan tentu saja di Persatuan Islam itu telah hadir ya di hadapan kita, itu guru kita yaitu Al-Ustadz Dr. JJ Zainuddin. Insya Allah tema yang akan dibahas itu adalah terkait dengan masalah tahajud setelah tarawih. Hadirin pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tagline kita, Ramadan kita Persis TV, syiar menggema Ramadan penuh makna. Hadirin pemirsa Persis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah Ramadan ini, tentu saja banyak persoalan-persoalan yang sebetulnya persoalan-persoalan yang berulang ya. Nah, terkait dengan pengulangan ini tentu saja bukan dibiarkan ya, tapi memang perlu dipahami, perlu juga apa itu latar belakangnya, perlu juga ditahkik ya. Sebetulnya mana dari persoalan-persoalan tersebut itu mana yang lebih kuat, tentu saja berdasarkan fikih Persatuan Islam. Nah, di antara persoalan-persoalan yang menjadi perdebatan hangat juga di masyarakat, begitu juga di kalangan para asatid, adalah kaitan dengan masalah tahajud ini pada bulan Ramadan, atau tahajud misalkan setelah tarawih. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, insya Allah kita sapa dulu guru kita Al-Ustadz JJ. Bagaimana Sad kabarnya Sad? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Sad. Gimana Ustaz, sehat? Alhamdulillah Sad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin pemirsa Persis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja kepada Al-Ustadz untuk membahasnya Ustadz. Mungkin sedikit kaitan dengan latar belakang, kemudian juga kaitan dengan bagaimana perdebatan para fuqaha dalam hal ini, kemudian juga bagaimana sikap kita. Baik. Silakan Ustadz. Terima kasih host kita Ustadz Ginanjar. Ramadan kita Persis TV, syiar menggema Ramadan penuh makna. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa fi riwayatin man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para pemirsa Persis TV yang saya cintai, saya banggakan dimanapun Anda berada, berbicara tentang ibadah yang ada di bulan Ramadan, khususnya tentang bertahajud lagi setelah kita selesai melaksanakan sholat tarawih. Maka di sini ada beberapa persoalan inti yang menyebabkan kenapa terjadi perbedaan pendapat atau ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Yang pertama adalah apakah penamaan yang berbeda di suatu ibadah di waktu yang satu menggambarkan adanya perbedaan substansi ibadah itu. Yang kedua, apakah ada pembatasan yang tetap tentang jumlah rakaat di sholat tarawih dan tahajud tersebut. Nah, dua hal inilah yang kemudian menimbulkan adanya perbedaan di kalangan para fuqaha, dan kita tentu harus berusaha untuk mempelajari, kemudian mengkomparasi, membandingkan, pada akhirnya kemudian kita harus mentahqiq dan memilih. Persoalan yang pertama, apakah penyebutan sholat malam di bulan Ramadan dengan tarawih, kemudian dengan qiyamul lail, dengan tahajud, apakah itu substansinya sama atau berbeda? Karena dalam Al-Quran itu memang tidak disebut tarawih. Yang ada dalam Al-Quran hanya dua, yaitu qiyamul lail dan at-tahajud. Kalau qiyamul lail, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi qumil lail, maka lahirlah hadis-hadis tentang qiyamul lail. Qama Rasulullah fil lail. Maka qiyamul lail menjadi nama salat yang dilaksanakan salat sunnah di waktu malam antara ba'da isya sampai subuh. Sedangkan tahajud, perintah Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dalam surah Al-Isra. Dan dari sebahagian waktu malam bertahajudlah. Dinamakan qiyamul lail karena memang kita sholat di waktu malam, berdiri di waktu malam. Sedangkan dinamakan tahajud karena kita tidur dulu lalu bangun. Sedangkan penamaan tarawih itu adalah pengganti dari qiyamul Ramadan yang masyhur dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tarawih itu sendiri adalah istilah yang dinisbatkan kepada qiyamul Ramadan atau qiyamul lail di waktu Ramadan atau tahajud di bulan Ramadan oleh para ulama. Maka kalau kita telusuri ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi tentang esensi atau substansi dan isi dari tarawih, dari qiyamul Ramadan, itu sama substansinya dengan qiyamul lail atau tahajud. Karena disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW, terutama yang paling sharih itu adalah pernyataan ibunda kaum muslimin, Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang menyatakan, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha ala ihda asyarata rakaatan. Rasulullah tidak pernah menambah. Ini sepengetahuan Siti Aisyah. Dan pengetahuan Siti Aisyah ini diperkuat oleh periwayatan dari Ummu Salamah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah tidak pernah menambah sholat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Adapun kaifiatnya memang disebutkan dalam hadis Aisyah 443. Tapi di luar Ramadan disebutkan juga oleh Siti Aisyah dan Ibnu Abbas dan Ummu Salamah 221. Maka penambahan lebih dari 11 biasanya terkait dengan ditambah sholat iftitah 2 rakaat atau 10 wudu. Atau ditambahkan dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sehingga ada 13 rakaat, ada 15 rakaat. Tapi substansi qiyamul lail tetap 11 rakaat.
Yang ada Rasulullah pernah kurang daripada 11. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah pernah hanya 9 rakaat dengan mendahulukan 7 rakaat witir lalu 2 rakaat genap. Ini yang diriwayatkan secara sahih dalam hadis ini. Adapun hadis yang umum tentang qiyamul lail, yaitu ketika Nabi ditanya kaifa kanat sholatul lail, qala sholatul lail masna. Ketika Nabi ditanya bagaimana sholat malam, kata Nabi sholat malam 2-2. Wa in khifta an yudrikaka subh fa'autir biwahidatin. Kalau kamu takut keburu subuh, witirlah 1. Nah, maka dari hadis-hadis ini sebahagian ulama ada yang membedakan perbedaan nama berarti perbedaan substansi ibadah. Maka antara tahajud dengan qiyamul lail dengan qiyamul Ramadan 2 hal berbeda. Maka masing-masing hukum berdiri sendiri. Maka ada yang berpendapat bahwa qiyamul Ramadan jika sudah dilaksanakan di awal waktu, di akhir waktu kalau mau tahajud lagi boleh. Tetapi tidak boleh 2 kali witir. Karena dalam hadis riwayat yang Imam Tirmidzi dikatakan la witroni fil lailatin, tidak 2 witir. Yang tidak boleh ada witir 2. Nah, ini nih pendapat pertama yang mengatakan bolehnya ada lagi sholat tahajud di luar qiyamul Ramadan. Sedangkan pendapat yang kedua dari pandangan para fuqaha bahwa qiyamul lail, tahajud, qiyamul Ramadan atau tarawih itu adalah 1. Maka jika telah sempurna dilaksanakan, tidak ada lagi sholat malam yang terkait dengan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau tahajud. Kecuali sholat-sholat yang berdiri sendiri, mungkin sholat istikharah, itu silakan. Atau sholat sukrul wudu, itu silakan. Karena itu bukan dalam konteks qiyamul lail. Maka kita dalam hal ini lebih yakin akan kebenaran pendapat yang menyatakan qiyamul lail, qiyamul Ramadan atau tarawih dan tahajud itu satu jenis ibadah, dinamakan berbeda karena perbedaan pelaksanaannya saja. Disebut qiyamul lail karena memang sholat di waktu malam, baik awal malam, tengah malam ataupun akhir malam. Disebut tahajud karena didahului dengan tidur dulu, di mana tahajud maknanya adalah bangun sebelum waktunya subuh. Kemudian disebut qiyamul Ramadan karena itu di bulan Ramadan. Maka sangat tepat istinbat dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi, yaitu bahwa maka Rasulullah yajidu fi Ramadana wala fi ghairihi, untuk menghindarkan keraguan tadi, ada perbedaan. Ini istinbat pertama yang saya yakin itu sangat jelas dan tegas. Apalagi jika ditambah dengan riwayat-riwayat prakteknya sholat tahajud dan sholat tarawih Rasulullah. Ada kalanya Rasulullah di awal waktu tidak ada keterangan beliau dan para sahabat sholat lagi di tengah malam atau di akhir malam. Ada kalanya Rasulullah di tengah malam lalu tidur dulu. Tidak ada riwayat satupun menunjukkan para sahabat dan Nabi menambah lagi. Begitu pula kalau di tengah malam sampai akhir malam, apalagi di awal malamnya tidak pernah melaksanakan apapun. Ini jelas menunjukkan bahwa hanya satu sholat malam, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, dengan catatan jika sholat malam itu telah dilaksanakan sempurna. Beda lagi kasusnya kalau orang baru melaksanakan di awal malam witirnya saja 3 rakaat pemanya. Aduh, keburu ngantuk atau capek, tertidur, bangun lagi di tengah malam atau malam, dia sempurnakan. Jadi bukan mengulangi tapi menyempurnakan. Itu ada hadis-hadisnya yang sahih. Seperti Rasulullah menasihati Abu Hurairah, Hudzaifah, Abu Dzar bahwa jangan engkau tinggalkan sholat 3 rakaat sebelum engkau tidur. Berarti ketika bangun tidur tinggal nambah sholat genapnya. Sehingga tetap esensinya adalah sholat qiyamul lail atau tarawih. Nah, ini yang pertama. Kemudian ikhwata iman, para pemirsa Persis TV di syiar menggema Ramadan penuh makna ini,
Yang kedua adalah tentang penyebab adanya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengulangi sholat tahajud setelah tarawih. Didorong juga karena apa? Karena adanya pendapat batasan sholat malam itu sendiri. Maka para ulama yang berpendapat boleh mengulangi sholat tahajud berasumsi bahwa sholat malam itu tidak ada batasan baku. Sehingga mereka mentakwilkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi, itu adalah dalam makna pengetahuan Siti Aisyah. Sedangkan ke hadis Nabi yang lain, sholatul lail masna-masna, itu menerangkan tidak ada batasan. Nah, jadi itulah dasar perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Nah, dalam memahami perbedaan ini, kami khususnya di Dewan Hizbah lebih yakin terhadap istinbat hukum dari hadis-hadis Nabi. Pernyataan Nabi sholatul lail masna-masna tidak berarti bahwa tidak ada batasan jumlah sholat malam. Karena apa yang dilakukan Rasulullah secara terus-menerus itu sudah menjadi gambaran tentang pembatasan itu sendiri. Yang ada adalah bagaimana praktek atau pelaksanaan daripada sholat malam itu sendiri. Maka ada yang persis seperti Nabi, lamanya, bagusnya, ada yang mungkin lebih cepat. Nah, itu tidak menjadi ukuran tentang berapa jumlah, tetapi kualitas pelaksanaan. Karena ada juga yang beristinbat seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Kalau sholat malamnya lama seperti Nabi, bacanya panjang-panjang, ya cukup 11 rakaat. Tapi kalau bacanya pendek-pendek, untuk menyeimbangkan lamanya, ditambah rakaatnya. Nah, inilah yang menyebabkan dasar ada ikhtilaf tersebut. Tentu kita sangat menghargai, menghormati pendapat para ulama itu. Tapi kita lebih mencintai, mendahulukan apa yang mansus dalam dalil-dalil. Nah, berdasarkan dalil-dalil yang mansus, maka kita yakin adalah sholat malam itu telah ditetapkan jumlahnya. Kita tinggal bagaimana berusaha untuk pelaksanaan sholat malam kita itu benar-benar bisa meniru Rasulullah, baik dari segi kaifiatnya, baik dari segi kualitasnya, bacaannya, kehusuannya, kesahduannya, begitu pula di dalam penghayatannya, sehingga Rasulullah mengutamakan sholat malam itu adalah di tengah malam atau di akhir malam. Tapi bagi yang tidak mampu seperti itu bukan berarti tidak ada kebaikan melaksanakan sholat di awal malam, sebagaimana yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab, sehingga beliau menyetujui melaksanakan tarawih berjamaah di awal malam karena itu meringankan kepada kaum muslimin dari segala usia. Begitu pula anak-anak, orang tua, laki, wanita bisa gabung melaksanakan sholat tarawih di awal waktu. Beda kalau sholat tarawih itu di akhir waktu, mungkin tidak semua orang bisa melakukan. Tapi Khalifah Umar sendiri mengatakan, walladzina yanamuna khairun minal ladzina yuqimuna fi awalil lail. Orang-orang yang tidur dulu, bangun di tengah malam, di akhir malam, kata beliau, tentu itu lebih utama. Jadi persoalannya bukan jumlahnya, bukan keabsahannya, keutamaannya, tetapi tentang abdoliyahnya memilih waktu itu. Yaitu yang paling abdol tentu adalah di akhir malam. Saya kira itu inti-inti persoalan yang diikhtilafkan di kalangan para ulama dan bagaimana kita mengambil sikap terhadap adanya ikhtilaf tersebut. Saya kira itu Ustaz Ginanjar. Menarik Ustaz terkait dengan hal ini. Jadi tadi Ustaz sudah menjelaskan. Iya. Jadi konstruk berpikirnya Ustaz ya. Iya. Kenapa misalkan timbul fikih tadi bahwa tahajud dan bahwa perbedaan nama itu berkonsekuensi terhadap perbedaan substansi ibadah. Iya. Kemudian kalau yang kedua dan ini yang kita pegang saja, itu bahwa nama-nama tersebut itu hanya dari sisi penamaan, apakah kaitan dengan masalah jumlah atau misalkan kaitan dengan masalah waktu pelaksanaannya, misalkan saja. Nah ini Sad yang ingin ditanyakan ini kaitan dengan masalah ini Sad.
kaitan dengan tarawih itu sendiri, San. Apakah istilah ini sudah ada pada zaman Nabi, ataukah memang ini istilah yang memang bisa dikatakan baru, San? Iya. Kemudian yang kedua, San, kaitan dengan masalah ada jeda, San. Apakah itu memang jeda itu memang syariat atau memang hanya sekedar tradisi saja, San? Iya. Kalau kita mencoba membuka ya beberapa dokumen sholat malam dari hadis-hadis Nabi, seperti contohnya dalam Sahih Bukhari kan, memang Imam Al-Bukhari kan membuat bab yang tersendiri, bab tahajud tersendiri, bab qiyamul lail tersendiri, terus bab tarawih juga tersendiri, bahkan namanya memang tarawih. Nah, sehingga ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan tentang tarawih itu, beliau menerangkan penamaan tarawih itu adalah setelah wafatnya Rasulullah. Rasulullah sendiri tidak pernah menyebut tarawih, dengan dasar bahwa para sahabat, para tabi'in sesudahnya mereka melaksanakan tarawih itu 4 rakaat, lalu mereka jeda. Payastarihu, nah lalu mereka beristirahat dulu untuk memperkuat lagi dan menyegarkan dulu fisik mereka. Lalu mereka teruskan lagi. Nah, jadi diselingi dengan istirahat, berzikir, berdoa sekaligus melepaskan lelah. Maka timbullah istilah tarawih dari kalimat tarwihah, yaitu istirahat, tenang, santai. Karena apa? Nah, ini terkait dengan lamanya bacaan sholat, gitu, bacaan sholat. Jadi jangan sampai namanya tarawih tapi ngebut kan gitu. Jadi bertolak belakang antara nama dengan pelaksanaan. Nah, jadi justru harus bacanya tartil, kemudian diusahakan yang terpanjang dan terbaik yang kita hafal, kemudian diselingi dengan tenang, santai, tidak tergesa-gesa. Sehingga tiap rakaat yang dikerjakan itu dengan penuh semangat dan antusias, yang segar, sehingga antara pelaksanaan secara dohir, kaifiatnya, dengan pelaksanaan secara batin, keikhlasan, kekhusyuan, penghayatannya itu seimbang. Itulah esensi yang diharapkan dalam ibadah sebetulnya. Nah, maka ini menerangkan bahwa penamaan tarawih itu sendiri sebagai penamaan yang dilihat dari kebiasaan praktek sholat malam di kalangan para sahabat, para tabi'in, bahwa mereka tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa melaksanakannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian Ustaz, kaitan dengan ini, tadi Ustaz sudah kalau berusaha saya simpulkan, Ustaz. Iya. Pertama, mungkin argumentasinya kaitan dengan hadis yang Aisyah, Ustaz, yang fi Ramadan, kemudian juga di luar Ramadan juga. Betul. Kemudian yang kedua, kaitan dengan tidak adanya witir dalam satu malam, dua witir dalam satu malam. Iya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan, nah ini hadis-hadis yang belum ditemukan bahwa Rasul itu sholat malam dengan mungkin 2 jenis yang berbeda tadi, Ustaz. Betul. Nah, ini kalau yang misalkan yang di luar, Ustaz, bagaimana sikap mereka terhadap hadis yang la witroni fi lailatin itu, Ustaz? Iya. Makanya yang kita baca dari pendapat para ulama yang membolehkan 2 kali sholat tahajud di suatu malam, itu pertama mereka memberi catatan, 1, tidak witir dulu di sholat tarawihnya. Jadi witirnya nanti di tahajud untuk melaksanakan la witroni fi lailatin. Yang kedua, atau mereka waktu tahajudnya tidak pakai witir. Jadi witirnya sudah di tarawih. Nah, jadi itu pelaksanaan bagi yang berpendapat tadi adanya pengulangan sholat tahajud setelah tarawih. Namun muskilahnya tadi telah disampaikan bahwa tidak didapatkan keterangan secara praktik, jadi fi'liyah dari Rasulullah SAW maupun para sahabat yang melaksanakan seperti itu. Maka apa yang kita khawatirkan, jadi
terjerumus kepada menyelisihi sunnah atau perbuatan bid'ah, lebih utama kita tinggalkan gitu kan, daripada kita sekedar menduga bahwa itu ada keutamaan atau fadilah. Nah, kembali kepada kaidah tarku ma nuribu bid'atahu khairun min fi'li ma yuksodu sunatuhu, atau ma nuhibbu sunatuhu, atau ma nadunnu sunatuhu. Jadi meninggalkan apa yang kita ragu tentang kebid'ahannya, khawatir tentang kebid'ahan, lebih baik daripada kita mengerjakan sesuatu yang kita baru menduga itu sunnahnya. Nah, jadi sunnah tidak bisa hanya berdasarkan dugaan, tapi harus keyakinan bahwa itu ada keterangan. Nah, saat kita lihat dari penafsiran-penafsiran para fuqaha tadi, itu tidak didukung oleh dalil yang sharih, tetapi lebih bersifat pentakwilan, sehingga lebih kepada dugaan-dugaan. Ya, yang kita khawatir justru tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah dalam pengertian sunnah fi'liyahnya. Maka sunnah fi'liyah Nabi itu bisa menjadi penafsir terhadap sunnah qauliyahnya tadi, yang memungkinkan untuk bisa diinterpretasikan tidak ada batasan. Nah, maka fi'liyah Rasulullah itu justru menjadi tahdid, menjadi pembatasan yang dimaksud dengan qiyamul lail tadi. Itu demikian. Terkait ini, tadi Ustaz menyebutkan salah satu alasan mereka itu kaitan dengan tidak adanya batasan itu dengan dalil sholatul lail masna-masna, bahwa sholat malam itu dua-dua. Nah, jawaban kita bagaimana Ustaz terkait dengan hadis ini? Iya. Memang di hadis Nabi itu kan ketika Rasulullah ditanya, su'ila Rasulullah an qiyamil lail, qala sholatul lail masna-masna, sholat malam dua-dua. Lalu ada lanjutan dari hadis ini, wa in khifta an yudrika kasubhu fautir bi rokaatin. Salat malam itu dua-dua. Kalau kamu takut keburu datang subuh, tutuplah dengan satu witir. Maka dohirnya hadis ini menggambarkan tidak ada batasan salat malam. Terus aja dua. Kalau kira-kira wah udah dekat subuh, baru tutup dengan satu. Itu dohir hadis itu. Namun dohir suatu hadis tidak otomatis itu menjadi maksud dari hadis. Dohir itu kan makna al-mutabadir minal lafdi, makna yang secara sepintas dipahami dari sebuah lafaz dalil. Maka makna al-mutabadir tadi atau makna dohir tadi tidak serta-merta menjadi istinbat, karena untuk mengistinbatnya harus dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Salah satunya adalah dengan hadis Aisyah itu kan. Maka Rasulullah yazidu fi Ramadana wala fi ghairiha ala ida asyarata rakaatan. Kemudian juga diperkuat dengan hadis-hadis yang lain seperti kesaksian Ibnu Abbas yang beliau nginap di rumah Rasulullah lalu memperhatikan salat malam Rasulullah dua lalu witir satu. Nah, itu ternyata jumlahnya tetap seperti yang dibatalkan oleh Aisyah. Begitu pula kesaksian Ummu Salamah. Tetap saja Rasulullah dua. Tapi jumlahnya 11 atau 13 atau 15. 13 karena diawali sholat iftitah, tuhur wudu, sholat tuhur, kemudian 15 karena dihitung dengan qobliyah subuh. Jadi qiyamul lailnya tetap. Maka sholatul lail masna-masna yang bersifat mutlak itu ditakyid dengan fi'liyahnya Rasulullah SAW. Sehingga tidak terjadi pertentangan atau kontradiksi antara hadis qauliyah dengan hadis fi'liyahnya Nabi SAW. Itu yang jadi pedoman istinbat kita dalam menetapkan qiyamul lail, tarawih dengan tahajud. Jadi tetap maksud dari satu lail masna-masna itu pada akhirnya jumlahnya tetap 11. Cuma kalau belum 11 takut keburu subuh, ya tutup aja satu rakaat kan gitu. Insyaallah. Ini satu lagi kaitan dengan masalah sebetulnya kalau dari sisi hukum itu hukumnya seperti apa, Sad? Jadi hukum
hukum sholat tahajud Ya, setelah salat tarawih. ya. Kalau keseluruhan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan atau qiyamul lail atau tahajud, itu kan hukum dasarnya adalah bukan wajib alias sunnah muakkadah. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau orang menambah sholat sunnah muakkadah selain daripada sholat ditetapkan oleh Rasulullah? Apakah itu bisa jatuh kepada kategori bidah atau tidak? Nah, ini terjadi memang ikhtilaf pendefinisian dari para ulama. Sebahagian menyatakan al-iksaru fil ibadati laisa bid'atun. Menambah-nambah ibadah selain daripada yang ditetapkan Rasulullah dengan harapan menambah pahala tidak termasuk bid'ah. Nah, salah satu dalil mereka mengembalikan kepada dalil umum. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, yaitu, ya Rasulullah, ud'ullaha ayaj'alani murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah ayaj'alani menjadikan aku murafaqataka fil jannah. Aku ingin menemani engkau di surga. Maka kata Rasulullah, apa enggak minta yang lain lagi? Kata sahabat itu saja, aku minta hanya bisa bersama engkau di surga. Maka Rasulullah bersabda, Pa'aini alaya bikasroti sujud. Tolonglah aku ala dakwatika atas permohonanmu, ala su'alika bikasroti sujud, dengan kau banyak sujud, banyak sholat sunnah. Nah, ini juga hadis bersifat mutlak. Jadi memperbanyak sujud, memperbanyak sholat sunnah, maknanya selain yang dibataskan Rasulullah tidak termasuk kategori bid'ah. Timbullah istilah adanya sholat sunat mutlak. Jadi apa saja sholat sunat atau nafilah yang selain ditetapkan batasannya diniatkan sholat mutlak, sehingga itu tidak termasuk kategori menambah. Kalau tidak kategori menambah berarti tidak bisa kategori bid'ah. Ini satu versi pemahaman di kalangan para fuqaha. Maka upamanya kita mengenal salah satu dari tokoh-tokoh ahli fikih dari Ahlul Bait, itu kan yang digelari dengan As-Sajjad, Ali Zainal Abidin. Itu adalah cucur kesekian As-Sajjad, sampai diriwayatkan dalam sehari semalam itu sholat sunatnya ratusan rakaat. Kalau kita bertanya kan, sholat sunnah Rasulullah semuanya nggak lebih dari 40 rakaat, tapi ini 100 rakaat. Nah, maka saya sebut As-Sajjad, saking banyaknya sujud sholat sunnah. Ini paradigma berpikir yang pertama. Sedangkan paradigma berpikir yang kedua, secara fikih bahwa batasan-batasan jumlah ibadah bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah juga ada pembatasan. Sehingga kalaupun ada sholat sunat mutlak, seperti istilahnya sholat intidor sebelum khatib naik mimbar, nggak ada batasan jumlah kan, mau berapapun silakan. Begitu pula sholat sunat di atas kendaraan, di perjalanan, waktu safar, itu juga nggak ada batasan. Nabi sholat sunat di kendaraannya. Kemudian sholat malam, nah sholat malam apakah ke dalam mata kategori sholat sunnah mutlak? Karena sholat lemas masa tadi, nah kita lebih yakin bahwa di situ bukan kategori sholat sunnah mutlak, tetapi telah ada pembatasan. Sehingga kalau orang sudah mengetahuinya secara benar, ya, telah mengetahuinya secara paham, dengan sengaja dia menambahkan sehingga menyelisihi sunnah, ya dapat dikatakan sebagai bid'ah. Ketika ia sudah memahami dalil-dalil yang jelas tadi, kemudian konteks dalil itu sendiri sebagai pembatasan, maka ziyadah itu sendiri kepada kategori bid'ah, minimal secara bahasa tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Ustaz, kita sudah sampai kepada akhir acara, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Tagline Ramadan kita, Persis TV, syiar menggema Ramadan penuh makna. Silakan, Ustaz, mungkin ada closing statement dari Ustaz. Alhamdulillah, ya, kita di syiar menggema Ramadan penuh makna ini mengisi waktu menjelang berbuka. Mudah-mudahan saum kita di Ramadan ini lebih bermakna dengan menambah ilmu. Karena ilmu ini sebagai penegak daripada ibadah kita. Ibadah yang berdasarkan ilmu
walaupun ibadah kita sedikit, jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, dan jauh lebih berkualitas dalam pandangan Allah Ta'ala daripada ibadah yang banyak tapi tidak berdasarkan ilmu. Maka perkuatlah ibadah kita dengan ilmu kita, sehingga sedikit dalam sunnah lebih baik daripada banyak tanpa mengikuti sunnah. Jazakumullahu khairan katsira. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kajian kali ini walaupun singkat, mudah-mudahan sangat padat, singkat, tapi syarat dengan ilmu saja. Insya Allah. Kemudian juga mudah-mudahan juga semakin menambah keberkahan, ya, baik dengan ilmu ataupun nanti pada bulan Ramadan kita kali ini. Ramadan kita Persis TV, siar menggema, Ramadan penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam.